kita bakal langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang toleransi dan intoleransi? Toleransi itu intinya kita saling ya tidak menafikan, saling gotong royong, itulah intinya biar toleransi itu kita eratkan. Dan intoleransi itu jangan sampai kita Mungkin sikap intoleransi itu kebalikan dari toleransi. Toleransi Dimana tersebut kalau toleransi itu sikap menghargai dan intoleransi tidak tidak menghargai. menghargai ya, untuk mengakukan diri sendirinya ya. Pertanyaan yang kedua, mungkin kan Bapak udah tahu nih dari intoleransi dan toleransi itu apa. Nah, selama Bapak tinggal, contoh toleransi apa aja yang udah Bapak temuin di tempat tinggal Bapak? Ya, toleransi kegiatan yang disebut toleransi itu ya kegiatan gotong royong, kerja bakti, itu kan kita saling membantu artinya tanpa melihat latar belakang dari suku mana maupun agama mana. Itu salah satu contoh toleransi yang di tempat tinggal Bapak. Tempat tinggal saya. Yang ketiga, tempat tinggal Bapak, apakah pernah terjadi kasus yang diakibatkan dari sikap intoleransi? Alhamdulillah di tempat saya nggak ada, karena intinya intoleransi itu berbahaya untuk lingkungan kita. Nah, dia sifatnya fanatik ya intinya. Berarti Bapak selalu menemukan sikap toleransi di tempat tinggal Bapak. Iya, betul. Di sini ada contoh kasus nih Pak, di mana ketika kita tinggal di suatu tempat dan di tempat itu memiliki pemimpin yang diam ketika terjadi intoleransi. Nah, menurut pandangan Bapak itu gimana? Ya, kita saling koordinasi sama teman atau tetangga, kita saling ya cara baik-baik kita tegur RT RW tersebut untuk menegur orang yang bersifat atau bersikap intoleransi itu tersebut. Jadi saling tegur ya Pak, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita mau nanya Bapak tentang bagaimana mungkin cara Bapak menghilangkan sikap intoleransi atau terus lestariin toleransi itu kayak gimana Pak? Ya, kita saling mengingatkan aja untuk sama tetangga, sama anak, atau sama saudara, atau sama teman yang beda agama, untuk saling Toleransi. Intinya kita bertoleransi Iya. Tanpa melihat adanya perbedaan itu semua. Jadi di tempat tinggal Bapak sendiri, apakah ada norma atau aturan yang menegaskan sekali tentang adanya toleransi? Tidak, itu adanya datangnya dari diri sendiri, dari masing-masing. Jadi sifat aturan itu tidak tertulis ya Pak? Tidak. Jadi karena kalau tertulis itu unsurnya paksaan. Gitu kan. Jadi mungkin toleransi itu muncul dari jiwa kemanusiaan. Ya, jiwa kemanusiaan kita sendiri. Jadi terakhir nih Pak, menurut Bapak seberapa penting toleransi itu untuk dijalankan dan seberapa bahaya intoleransi jika itu terjadi? Toleransi itu penting, intinya ya sangat bergunanya sangat besar, karena kita toleransi itu segala wujud apapun yang kita lakukan akan berhasil dengan puas. Dan intinya kalau kita ada orang yang toleransi itu sangat berbahaya, dan adanya terjadi yang konflik yang tidak kita inginkan. Intinya kesimpulannya bahwa di setiap warga itu harus ada toleransi. Harus. Dan setiap lingkungan gitu ya. Intoleransi itu harus dijauhin. Dijauhin. Bahaya karena banget bahaya. Warga setempat. Karena kalau kita nanti ada orang atau tetangga kita yang toleransi sifatnya fanatik, akhirnya jadi bertengkar. Rukun warganya, tetangganya, dan itu. Sekian aja sudah dari kami, kurang lebih mohon maaf. Makasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Afat. Saya tinggal di Jalan Haji Salihun. Jadi kita langsung ke intinya aja ya Bu. Pertama itu ada apa yang Ibu ketahui tentang sikap toleransi dan intoleransi? Toleransi itu saling menghargai perbedaan antar suku,
terjalinnya kerjasama kerukunan antar warga dan lingkungan sekitar. Intoleransi itu kebalikannya daripada toleransi, jadi tidak menghargai adanya perbedaan suku, agama, dan ras, jadi lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan keluarga sendiri. Mungkin seperti itu. Untuk di lingkungan ibu tinggal selama ini, apakah warga di sini sudah menerapkan toleransi? Kalau dari di sini, insya Allah sudah menerapkan ya toleransi. Karena di sini itu kan kita lingkupnya pasar nih. Nah di pasar itu kan banyak pendatang, baik dari segala macam suku, ras, agama. Terus kita juga di sini kan banyak kontrakan juga nih. Jadi memang ada yang dari suku Batak, suku Sunda. Di sini semua melebur jadi satu. Dan insya Allah semua terjalin ya toleransi, saling menghargai, walaupun tidak banyak bersinggungan dengan warga sekitar atau warga lama, tapi mereka cukup menjaga toleransi itu sendiri. Kalau bentuk contoh nyata dari toleransi itu apa? Kalau bentuk nyata di sini itu seperti gini, misalnya awalnya itu ada yang dari suku Batak ya. Kalau suku Batak itu kan mereka biasanya ada suku Batak yang suka nyanyi gitu ya, nyanyi terus, tapi ketika dia melihat oh ternyata di sini tuh lingkungannya banyak penduduk, bukan cuma dia ya, jadi banyak suku yang memang tidak terlalu suka bernyanyi atau berteriak seperti itu, akhirnya dia menghargai dengan cara dia mengurangi intensitas dia bernyanyi seperti itu. Jadi walaupun dia masih bernyanyi tapi kemungkinan hanya seminggu sekali dengan suara yang agak dikecilkan. Jadi salah satu contoh toleransi di sini ya, Bu? Salah satunya. Untuk di sini juga apakah pernah terjadi kasus yang disebabkan oleh intoleransi? Kalau kasus intoleransi itu sendiri dulu pernah ada ya, cuma itu dulu ya tahun berapa ya, 28, 29. Nah cuman kesini itu semakin banyak suku yang datang, semakin banyaknya orang yang menghargai perbedaan, jadi alhamdulillah tidak ada intoleransi yang yang lebih besar ya, blow up lagi ya seperti ini. Lebih akhirnya mereka tidak mencampuri urusan masing-masing. Jadi mereka kepada ternyata orang itu sifatnya seperti ini, orang sendiri oh ya sudah gitu. Jadi mereka lebih menghindari irisan-irisan seperti itu. Jadi cukuplah dengan tahu sama tahu. Jadi tapi ketika mereka kumpul, mereka akan melebur jadi satu, tapi tidak berusaha untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Masih normal ya, masih wajar lah, walaupun yang satu misalnya anaknya nangis teriak kencang, yang satu mencoba memahami gitu ya, karena kan kalau lingkup sini banyak kontrakan, jadi ini ya tembok tuh cuman ini, jadi ketika jangankan yang itu ya, jadi karena kita juga gang, jadi ketika ada yang di sini berteriak atau apa rumah tangganya, dia cukup tahu oh dia udah gitu, jadi dan mereka juga akhirnya sadar oh ini agak mengganggu nih ya, mereka ini sendiri, jadi nggak ada yang nggak ada yang mencoba mengusik tetangga, ini cukup tahu. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kita di sini hidup saling berdampingan ya, Bu. Banyak latar belakang yang berbeda dari suku, agama. Nah, mungkin bagaimana sikap dari Ibu sendiri dalam menyikapi tradisi-tradisi budaya lain atau hari raya besar agama lain? Bagaimana cara Ibu? Iya. Kalau di sini kita kebetulan ada tetangga yang non muslim. Yang non muslim itu karena kebetulan dia berbeda suku juga sama penduduk asli. Tapi di sini kita mencoba menghargai dengan cara ketika terjadinya hari besar agama non muslim, kita tidak mengusik mereka ketika mereka ada tamu yang memang banyak atau mereka agak menyetel lagu sedikit lebih keras sedikit ya cukup oh ya sudah, jadi tapi tidak terlalu mengganggu kita gitu. Dan begitu pun sebaliknya ketika kita, karena kita kan mayoritas ya, jadi ketika kita juga lagi mau misalnya ada puasa ataupun
Idul Fitri, mereka cukup menghargai dengan misalnya mengucapkan selamat Idul Fitri. Jadi kita memang saling berdampingan walaupun berbeda agama. Jadi selanjutnya itu ada kalau misalkan nih Bu, di pemimpin di RT atau RW itu membiarkan misalkan terjadi kasus intoleransi, nah menurut pandangan Ibu gimana Bu? Kalau itu ya biasanya sih akan ada apa ya, menegur RT tapi tidak secara langsung. Biasanya mungkin ketika menegur RT itu ketika ada perbedaan yang memang terlihat jelas, biasanya mungkin akan ada mungkin ketika Pak RT-nya datang ke rumah atau lagi ngobrol sama-sama, itu akan ada dibahas sedikit, kenapa sih gitu seperti ini. Jadi nggak yang mengungkapkan pendapat itu secara secara langsung gitu, tapi atau secara keras, tapi lebih kepada mengungkapkan secara santai gitu. Jadi tidak membuat salah satu atau pejabat RT tersebut tersinggung. Jadi kayak ngumpulin forum buat Nggak ngobrol bareng-bareng. Iya, nggak ngumpul forum sih, tapi lebih kepada ketika lagi ngobrol nih santai. Di lingkungan sini sendiri itu apa ada norma atau aturan yang sangat menegaskan untuk toleransi? Maksudnya ada ciri khas dari kampung ini nggak buat toleransi itu terus ditegakkan? Kalau normanya itu aturan tak tertulis ya, jadi itu nggak ada aturan tertulis yang nanti lo gini ya enggak, nanti kamu gini enggak, cuman lebih kepada kesadaran diri. Jadi lebih kepada mereka kan juga udah sadar diri ya kalau seperti ini ya, mungkin ketika dia adanya beda pendapat atau seperti itu, mungkin mereka akan mengemukakan dengan yang mungkin pakai otot atau seperti apa, cuman lebih akhirnya mereka sadar diri. Jadi nggak ada yang ini, tapi udah ya, tapi karena kan memang sudah sadar diri ya, kesadaran diri itu udah muncul, sesama tetangga itu kita dari beda macam-macam suku, jadi wajib menjaga toleransi itu sendiri biar hidup atau ke lingkungan sendiri jadi nyaman. Kan kita tadi juga udah tahu ya manfaat dari toleransi itu kayak gimana aja. Nah, menurut Ibu ada gak sih cara kita biar jaga toleransi itu tetap terlestarikan sampai anak cucu kita? Jaga ya, itu mungkin kalau sekarang tuh kan udah mulai ada, kalau caranya tuh lebih kepada banyak kan ada pengajian seperti anak-anak kecil, mereka kan kumpul atau mereka main di situ kan mulai dikenalkan saling enggan rasa sama teman, tidak berebutan, kan nggak berebutan, nggak teriak-teriak seperti itu. Dan dari pihak orang tua masing-masing juga saling mengingatkan anaknya untuk bermain dengan baik gitu. Terus juga orang tuanya juga memberikan contoh seperti misalnya berhubungan dengan tetangga tuh dengan baik, misalnya memberi mengunjungi dengan memberi makanan atau seperti itu, dan berbicara dengan baik. Oke, jadi sekarang kayak kita bisa tarik kesimpulan menurut Ibu itu seberapa penting sikap toleransi di masyarakat dan seberapa bahaya juga jika intoleransi itu terjadi. Kalau toleransi itu penting ya, emang wajib. Kenapa? Karena kita kan nih di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Gak cuma ada satu suku, gak cuma ada satu agama. Jadi itu wajib. Kenapa? Karena demi terjaganya keamanan, kenyamanan, kerukunan antar tetangga atau hidup bertetangga itu perlu nyaman. Karena bagaimanapun juga ketika kita membutuhkan bantuan itu di lingkungan itu, ketika musibah kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi memang wajib membutuhkan orang-orang di sekitar. Maka itu pentingnya menjaga lingkungan, menjaga kerukunan lingkungan sekitar. Kalau seberapa bahayanya ya mungkin banyak terjadi tuh, bisa dilihat dari contoh tawuran antar warga, itu kan gak nyaman ya. Di sini juga pernah ngalamin tuh, jadinya memang ya kita tuh kayak udah tiap blok itu di tiap gang itu ditutup. Kenapa? Karena tuh terjadi perpecahan tawuran ya, jadi antar suku, jadi suku Betawi sama suku Madura waktu itu. Jadi ya memang hampir
mencekam waktu itu, makanya dari sekarang itu, dari setelah itu tuh mulai masing-masing menjaga kesadaran diri sendiri dengan cara menghargai antar warga perbedaan. Ya, ini sih gue dari mohon maaf. Terima kasih Bu atas waktunya.